Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah angin malam yang lewat, bebas dan tak terikat, hingga malam itu ketika sorot lampu panggung memudar dan dia muncul dari kegelapan, menggenggam tangan saya dengan tatapan yang membakar, menyatakan bahwa jiwa saya kini miliknya selamanya. Bagaimana bisa seorang pria asing, dengan senyum yang penuh rahasia, meruntuhkan dinding hati saya dalam sekejap, membuat saya mempertanyakan segala yang saya yakini tentang identitas dan hasrat. Itu adalah awal dari badai yang akan menyapu hidup saya, di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, di mana rahasia cinta sesama jenis harus disembunyikan seperti bayang-bayang di balik gedung-gedung tinggi. Malam itu, panggung di sebuah klub malam di kawasan Kemang penuh dengan sorak-sorai penonton. Saya, Andi, seorang penari tradisional yang mencoba bertahan di kota besar ini, baru saja menyelesaikan pertunjukan jaipong yang penuh gairah. Tubuh saya basah oleh keringat, napas masih terengah-engah, tapi adrenalin membuat saya merasa hidup. Jaipong bukan hanya tarian bagi saya, itu adalah pelarian dari masa kecil di desa kecil di Jawa Barat, di mana ayah saya, seorang petani sederhana, selalu menekankan nilai-nilai tradisional yang kaku. Jadi laki-laki sejati, Andi, katanya selalu, tanpa tahu bahwa di dalam dada saya, ada api yang berbeda, api yang tak bisa saya pahami sendiri hingga bertahun-tahun kemudian. Setelah pertunjukan, saya mundur ke belakang panggung, melepaskan kain batik yang membalut tubuh saya. Teman-teman sesama penari bercanda, tapi pikiran saya melayang. Lalu, pintu ruang ganti terbuka, dan dia masuk. Rama, begitu dia memperkenalkan diri. Tinggi berpostur tegap, dengan kulit sawo matang khas orang Indonesia, dan mata yang tajam seperti pisau. Dia mengenakan kemeja linen putih yang longgar, seolah baru saja datang dari pantai di Bali. "Pertunjukanmu luar biasa," katanya dengan suara dalam yang membuat bulu kuduk saya merinding. "Kau menari seolah jiwa kau sedang berbicara." Saya tersenyum sopan, tapi hati saya berdegup kencang. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat memegang kendali, tatapan seperti itu bisa berarti banyak hal atau bahaya. Kami berbincang sebentar. Rama bilang dia seorang produser musik dari Surabaya, sering bolak-balik ke Jakarta untuk mencari bakat baru. Aku melihat sesuatu di matamu, Andi. Sesuatu yang mentah, yang belum tergali. Kata-katanya seperti madu, manis tapi lengket. Malam itu, dia mengajak saya makan malam di sebuah warung tenda di pinggir jalan, di mana aroma sate ayam mengepul di udara malam yang lembab. Kami bicara tentang mimpi, tentang bagaimana kota ini bisa menghancurkan atau membangun seseorang. Saya cerita tentang perjuangan saya, meninggalkan desa untuk mengejar pasion tarian, meski keluarga tak setuju. Rama mendengar dengan penuh perhatian, tangannya sesekali menyentuh lengan saya, sentuhan yang ringan tapi penuh makna. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi. Rama menelepon saya setiap pagi, mengajak bertemu di kai-kai tersembunyi di Tamrin. Dia memperkenalkan saya pada dunia musiknya, mengajak ke studio rekaman di mana alunan gamelan bercampur dengan beat modern. "Kau bisa jadi bintang, Andi," katanya. "Bersamaku." Kata bersama itu membuat saya gelisah. Saya tahu apa yang saya rasakan, tarikan aneh di dada setiap melihat senyumnya. Tapi di negeri ini, di mana agama dan tradisi menjaga ketat, cinta seperti ini adalah tabu. Saya pernah mendengar cerita teman-teman di komunitas seni, bagaimana mereka harus bersembunyi, bagaimana keluarga bisa menolak mereka mentah-mentah. Tapi Rama tak peduli. Dia bilang cinta tak mengenal batas, Andi. Di Bali, di mana aku sering libur, orang-orang lebih bebas. Kita bisa ke sana suatu hari. Imajinasi saya melayang ke pantai-pantai putih, ombak yang bergulung, dan kami berdua berjalan bergandengan tanpa takut. Namun, realitas menampar. Suatu malam, setelah makan malam romantis di Rotop Hotel, Rama mencium saya di bawah cahaya bulan. Ciuman pertama yang membuat dunia berhenti berputar. "Jiwa dan cintamu milikku sekarang," bisiknya. Saya terkejut, tapi tak menolak.
Itu adalah awal dari segalanya. Kami mulai menjalin hubungan secara diam-diam. Rama sering datang ke pertunjukan saya, duduk di barisan depan dengan tatapan bangga. Saya mulai tampil lebih baik, seolah energinya mengalir ke dalam gerakan saya. Tapi konflik mulai muncul. Adik saya, Lina, yang tinggal di desa, menelepon suatu hari. "Kak, ayah sakit. Pulanglah." Saya pulang ke Jawa Barat, meninggalkan Rama untuk sementara. Di sana ayah melihat perubahan saya. "Kau berbeda, Andi. Apa yang terjadi di Jakarta?" Saya bohong bilang hanya capek kerja. Tapi hati saya terbelah. Bagaimana saya cerita tentang Rama? Di desa, rumor tentang orang seperti itu bisa menghancurkan keluarga. Kembali ke Jakarta, Rama marah karena saya tak menelepon selama perjalanan. "Kau tak bisa pergi begitu saja," katanya. Itu adalah tanda pertama posesinya. Tapi saya abaikan karena cinta membuat buta. Kami pergi ke Bali untuk liburan pertama. Di sana, di Ubud, di antara sawah terasering dan kuil-kuil kuno, kami merasa bebas. Rama memegang tangan saya di pasar malam, tak peduli tatapan orang. "Ini rumah kita suatu hari," katanya. Malam itu, di Ila Kecil, kami berbagi cerita masa lalu. Rama cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, di mana ayahnya seorang pengusaha kaya tapi dingin yang memaksanya menikah dengan wanita untuk menjaga nama baik. "Tunggu menikah?" Saya terkejut. "Kau sudah menikah?" tanya saya, suara gemetar. Rama mengangguk pelan. "Itu pernikahan politik, Andi. Aku tak mencintainya. Istriku tahu, kami pisah ranjang. Hati saya hancur. Ini adalah pengkhianatan pertama. Bagaimana dia bisa menyembunyikan ini?" Kami bertengkar hebat di Ila itu, suara ombak Samudra Hindia tak bisa meredam amarah saya. "Kau bohongi aku," jerit saya. "Rama memohon, ini untuk kita. Aku akan cerai." Tapi keraguan sudah tertanam. Kembali ke Jakarta, hubungan kami tegang. Rama semakin posesi, memeriksa ponsel saya, melarang bertemu teman-teman penari. "Mereka iri padamu," katanya. Saya merasa terjebak, tapi cinta masih kuat. Suatu hari, saya dapat tawaran tampil di Estial besar di Yogyakarta. Rama tak setuju. "Terlalu jauh. Kau harus di sini bersamaku." Kami bertengkar lagi. Di tengah amarah, dia bilang, "Setelah pertunjukan pertama itu aku tahu kau milikku. Jangan lawan." Kata-kata itu seperti rantai. Tapi saya pergi juga ke Yogyakarta. Di sana, di antara Candi Borobudur yang megah, saya bertemu dengan seorang teman lama, Budi, yang juga seorang seniman. Budi tahu tentang orientasi saya, dan kami berbincang panjang tentang perjuangan di Indonesia. "Kau tak bisa hidup dalam bayang-bayang, Andi," katanya. Malam itu Budi mendekati saya, tapi saya tolak. Saya masih mencintai Rama. Tapi foto kami berdua tersebar di media sosial, dan Rama melihatnya. Kembali ke Jakarta, Rama mengamuk. "Kau khianati aku," teriaknya. Saya jelaskan itu hanya teman, tapi dia tak percaya. Itu adalah puncak konflik. Rama menghilang selama seminggu membuat saya khawatir gila. Saya cari ke studio, ke rumahnya, tapi tak ada. Akhirnya, saya temukan dia di sebuah bar, mabuk. "Aku tak bisa tanpamu," katanya sambil menangis. Kami berdamai, tapi luka sudah dalam. Beberapa bulan kemudian, istri Rama muncul. Dia, seorang wanita cantik bernama Sinta, datang ke pertunjukan saya. "Aku tahu tentang kalian," katanya dingin. "Rama janji akan berubah untuk anak kami." "Anak?" "Rama punya anak." Pengkhianatan kedua ini seperti pisau menusuk. Saya konfrontasi Rama. Dia mengaku itu sebelum kita bertemu. "Aku akan tinggalkan mereka untukmu." Tapi saya tak bisa.
Bagaimana bisa cinta dibangun di atas reruntuhan keluarga orang lain? Kami putus. Saya pindah ke Bandung mencoba mulai baru. Tapi Rama tak berhenti mengejar. Pesan-pesan, telepon, bahkan datang ke depan rumah. Jiwamu milikku, katanya lagi. Itu membuat saya takut. Di Bandung saya bergabung dengan komunitas senil, di mana saya belajar tentang penerimaan diri. Saya bertemu orang-orang seperti saya yang berjuang tapi tegar. Suatu hari, Rama datang lagi, kali ini dengan wajah pucat. Aku cerai, Andi. Untukmu. Tapi saya tolak. Cinta bukan kepemilikan, Rama. Itu kebebasan. Dia menangis, tapi akhirnya pergi. Itu adalah akhir yang pahit, tapi personel. Saya kembali ke desa, cerita pada ayah tentang siapa saya sebenarnya. Ayah marah awalnya, tapi setelah melihat air mata saya, dia peluk saya. Kau anakku, apapun itu. Kini saya menari lagi, tapi dengan jiwa bebas. Rama, dimanapun dia, semoga menemukan damai. Cinta kami adalah pelajaran di Indonesia, di mana tradisi dan modern bertabrakan, cinta sesama harus diperjuangkan dengan hati nurani. Hidup di Bandung membawa angin segar bagi saya. Udara pegunungan yang dingin seolah membersihkan luka lama dari hubungan dengan Rama. Saya tinggal di sebuah rumah kecil di Dago, dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang menjulang. Setiap pagi, saya berlatih tarian di halaman, gerakan jaipong yang sekarang lebih lembut, penuh releksi. Tapi bayang-bayang Rama masih menghantui. Pesan terakhirnya, aku tak bisa melepaskanmu. Saya blokir nomornya, tapi hati saya tahu, cerita kami belum benar-benar berakhir. Di komunitas senil di Bandung, saya bertemu dengan banyak cerita mirip. Ada yang diusir keluarga, ada yang bersembunyi di balik pernikahan palsu. Kita harus kuat, kata seorang teman, seorang pelukis bernama Dion. Dion menjadi sahabat saya, mendengar curhat saya tentang Rama tanpa menghakimi. Dia terlalu posesi, Andi. Cinta sejati membiarkan pasangan bernapas. Kata-katanya menyentuh, membuat saya mulai melihat cahaya. Suatu hari, saya dapat undangan tampil di Estial Seni di Jakarta lagi. Hati saya ragu. Jakarta penuh kenangan Rama. Tapi saya terima, ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa saya bisa maju. Di panggung Estial, di bawah lampu neon yang berkilau, saya menari dengan penuh semangat. Penonton bertepuk tangan dan untuk pertama kalinya sejak putus, saya merasa bebas. Setelah pertunjukan, seseorang mendekati. Bukan Rama, tapi seorang pria muda bernama Tari, seorang desainer dari Medan yang pindah ke Jakarta. Tari berbeda dari Rama. Dia lembut, dengan senyum yang hangat seperti matahari pagi di pantai Sumatera. Tarianmu menyentuh hati, katanya. Kami berbincang, dan dia cerita tentang perjuangannya sebagai gai di keluarga konserati. Aku keluar dari rumah saat kuliah, tapi sekarang ayahku mulai menerima. Ceritanya memberi harapan. Kami bertukar nomor, dan hubungan kami berkembang pelan. Tak ada klaim posesi, hanya saling mendukung. Tapi Rama muncul lagi. Melalui teman bersama, dia tahu saya di Jakarta. Dia datang ke hotel tempat saya menginap, dengan bunga di tangan. Andi, beri aku kesempatan kedua. Matanya penuh penyesalan, tapi saya lihat bayang-bayang lama. Tidak, Rama. Kita sudah selesai. Dia marah, kau milikku sejak pertunjukan itu. Kami bertengkar di lobi hotel, menarik perhatian orang. Security memisahkan kami, dan Rama pergi dengan amarah. Malam itu, Tari menelepon. Saya cerita semuanya. Aku di sini untukmu, katanya. Kami bertemu di sebuah cafe di Senopati, di mana aroma kopi luwak menenangkan. Tari pegang tangan saya, jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depan. Sentuhannya berbeda, penuh kasih, bukan kepemilikan. Kami mulai menjalin hubungan pelan tapi pasti. Tari ajak saya ke Medan bertemu keluarganya.
Ayahnya, seorang nelayan, awalnya kaku, tapi setelah melihat betapa bahagianya Tari, dia peluk saya. "Selama kau buat anakku senang," katanya. Tapi konflik belum berakhir. Rama tak menyerah. Dia kirim pesan ancaman melalui akun palsu, "Jika bukan aku, tak ada yang boleh miliki kau." Saya laporkan ke polisi, tapi di Indonesia, kasus seperti ini rumit, terutama melibatkan LB. Polisi bilang ini urusan pribadi. Saya takut, tapi Tari dukung saya. Kita hadapi bersama. Suatu hari, Rama datang ke Bandung ke rumah saya. Dia tampak hancur, rambut acak-acakan, mata merah. "Aku kehilangan segalanya, Andi. Istriku ambil anakku, bisnis runtuh karena aku tak fokus. Hati saya iba, tapi tak lebih. Itu bukan salahku, Rama. Kau harus lepaskan." Dia menangis di depan pintu, "Aku mencintaimu terlalu dalam." Itu adalah momen manusiawi di mana saya lihat Rama bukan monster, tapi korban dari tekanan masyarakat juga. Akhirnya, Rama pergi. Beberapa bulan kemudian, saya dengar dia pindah ke Bali, mulai bisnis kecil di sana. Mungkin dia menemukan damai. Sementara saya dengan Tari, kami bangun hidup baru. Kami ikut kampanye hak LB di Jakarta, meski risiko tinggi. Di negeri ini, perubahan pelan, tapi kami percaya. Saya kembali menari, tapi sekarang dengan Tari di sisi. Pertunjukan kami bersama, menggabungkan Jaipong dan Tari Sumatera, menjadi simbol harapan. Cinta kami bukan drama penuh gairah destrukti, tapi romansa yang membangun. Di akhir setiap hari, di bawah langit Bandung yang berbintang, Tari bisik, "Cintamu adalah milikku, tapi jiwamu bebas." Itu adalah pelajaran terbesar, cinta sejati membebaskan, bukan mengklaim. Waktu berlalu, dan hubungan saya dengan Tari semakin dalam. Kami pindah bersama ke sebuah apartemen kecil di Jakarta Selatan, dekat dengan pusat seni. Setiap pagi, kami minum kopi bersama, membahas mimpi-mimpi kami. Tari desain kostum untuk pertunjukan saya, menggabungkan motif batik Jawa dengan corak songket Sumatera. "Ini simbol kita," katanya, "dua budaya yang bersatu." Saya merasa bahagia, tapi luka dari Rama masih sesekali muncul, seperti mimpi buruk di malam hujan. Suatu hari, saya dapat kabar dari Lina, adik saya. "Kak, ayah ingin bertemu." Dia bilang ada yang penting. Saya pulang ke desa, Tari ikut. Di perjalanan kereta, saya gugup. Bagaimana jika ayah tak terima? Tari pegang tangan saya, "Kita hadapi." Di desa, ayah tampak lebih tua, tapi matanya lembut. "Andi, aku tahu tentangmu dan pria itu." Saya terkejut. Dina rupanya cerita. Ayah peluk saya, "Aku tak paham sepenuhnya, tapi kau anakku." Tari diperkenalkan sebagai teman baik, tapi ayah tahu. Itu adalah momen penerimaan yang hangat, di tengah aroma tanah basah setelah hujan. Tapi kebahagiaan itu terganggu. Rama kembali. Kali ini melalui surat. "Aku di Bali sekarang. Aku berubah, Andi. Datanglah, mari kita mulai lagi." Surat itu penuh penyesalan, cerita tentang bagaimana dia ikut terapi, belajar melepaskan. Saya tunjukkan ke Tari. "Ini jebakan," katanya. Tapi hati saya tergoda bukan karena cinta lama, tapi rasa kasihan. Mungkin dia butuh penutupan, jawab saya. Kami putuskan pergi ke Bali. Di sana, di sebuah ila di Seminyak, Rama tunggu. Dia tampak berbeda, lebih tenang, dengan rambut pendek dan senyum tulus. "Terima kasih datang," katanya. Kami bicara panjang di pantai saat matahari terbenam. Rama cerita tentang perjuangannya, bagaimana posesinya berasal dari trauma masa kecil, ayah yang abusi. "Aku salah memperlakukanmu, Andi. Makan aku." Air mata mengalir. Saya makan dia, tapi bilang, "Aku dengan Tari sekarang." Rama angguk, "Aku senang kau bahagia." Tapi itu bukan akhir. Malam itu, Rama ajak makan malam.
Tari ragu tapi ikut. Di restoran Seawod, Rama tiba-tiba bilang, aku punya rencana bisnis di Bali. Gabunglah, kita bertiga bisa sukses. Itu aneh. Tari marah, ini bukan tentang bisnis, kan? Rama akui, aku masih mencintaimu, Andi. Konflik meledak lagi. Kami bertengkar di pantai, ombak menyaksikan. Rama pegang lengan saya, jangan pergi. Tari tarik saya, cukup. Kami pulang ke Jakarta, meninggalkan Rama. Tapi dia ikuti. Di bandara, dia muncul, memohon. Jiwamu masih milikku. Itu adalah puncak kegilaan. Security campur tangan dan Rama ditahan sebentar. Di pesawat, Tari bilang kita harus akhiri ini secara hukum. Saya setuju. Kami ajukan perintah pengadilan untuk menjauh. Beberapa minggu kemudian kabar datang, Rama kecelakaan di Bali, motornya tergelincir di jalan licin. Dia selamat tapi lumpuh parsial. Hati saya hancur. Meski dia salah, dia pernah bagian dari hidup saya. Saya kunjungi dia di rumah sakit di Denpasar. Rama tampak rapuh di ranjang. Andi. Ma atas semuanya. Kami bicara dan untuk pertama kalinya, tak ada drama. Aku belajar melepaskan, katanya. Saya peluk dia sebagai teman. Kembali ke Jakarta, hidup saya berubah. Dengan Tari, kami mulai proyek seni untuk komunitas workshop tarian yang aman. Kami ajak orang-orang berbagi cerita, membangun dukungan. Di Indonesia, di mana undang-undang masih diskriminasi, ini risiko, tapi kami percaya perubahan dimulai dari kecil. 1 tahun kemudian, saya tampil di panggung internasional di Singapura, mewakili Indonesia. Tari di barisan depan bangga. Setelah pertunjukan, dia peluk saya, ini milik kita. Cinta kami tumbuh, penuh rasa hormat. Rama dari Bali kirim pesan selamat. Dia sekarang aktif di komunitas lokal, membantu orang-orang seperti kami. Itu adalah akhir personel, bukan bahagia sempurna, tapi penuh makna. Di negeri kepulauan ini, di mana ombak dan gunung bertemu, cinta menemukan jalan, meski penuh liku. Kehidupan pasca Bali membawa kedamaian baru. Saya dan Tari semakin solid, seperti pohon beringin yang akarnya saling bertaut. Kami sering jalan-jalan ke Bogor, menikmati kebun raya yang hijau, berbicara tentang masa depan. Suatu hari, kita bisa adopsi anak, kata Tari setengah bercanda. Di Indonesia, itu mimpi jauh, tapi kami berharap. Proyek seni kami berkembang, menarik lebih banyak peserta. Ada remaja yang curhat tentang bullying di sekolah karena orientasi mereka. Kalian beri aku harapan, kata salah satu. Tapi masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, Sinta, mantan istri Rama, hubungi saya. Aku perlu bicara. Kami bertemu di Kai di Menteng. Sinta tampak kuat dengan anak kecil di pangkuannya. Rama cerita semuanya. Aku tak marah padamu, Andi. Aku marah pada dia yang bohong. Dia cerita tentang pernikahan mereka yang dipaksa, bagaimana Rama berjuang dengan identitasnya. Anak kami butuh ayah, tapi Rama memilih jalan lain. Hati saya iba. Bantu aku, ajak Rama bertanggung jawab. Saya janji coba. Saya hubungi Rama. Dia di Bali, hidup sederhana. Aku takut menghadapi mereka, katanya. Saya yakinkan ini untuk kebaikan semua. Akhirnya, Rama setuju bertemu Sinta. Saya ikut sebagai mediator. Di sebuah ila di Ubud, mereka bicara. Air mata mengalir, tapi ada pengertian. Rama peluk anaknya untuk pertama kali sejak lama. Aku akan hadir sekarang, janjinya. Itu momen personel, di mana pengkhianatan lama mulai sembuh. Tari dukung saya sepanjang itu. Kau punya hati besar, Andi. Hubungan kami semakin dalam, penuh kejutan kecil seperti piknik di pantai Ancol. Tapi konflik baru muncul. Keluarga Tari di Medan tahu tentang kami, dan ayahnya marah.
Kau bawa aib, teriaknya lewat telepon. Tari sedih tapi tegar. Aku pilih kau, katanya pada saya. Kami pergi ke Medan menghadapi. Di rumah nelayan sederhana, ayah Tari awalnya dingin. Tapi setelah bicara panjang melihat betapa Tari bahagia, dia lembut. Aku tak paham, tapi aku cinta anakku. Penerimaan itu seperti angin segar. Kembali ke Jakarta, kami hadapi tantangan masyarakat. Ada demo anti-LGBTI di Monas, membuat kami waspada. Proyek kami dikecam online disebut penghancur moral. Saya dapat ancaman, tapi kami tak mundur. Ini perjuangan kita, kata Tari. Kami kolaborasi dengan aktivis, mengadakan acara seni rahasia. Suatu malam setelah pertunjukan, Rama hubungi lagi. Aku bangga padamu, Andi. Dia sekarang punya pasangan baru, seorang pria Bali yang tenang. Terima kasih atas pelajaran. Itu penutupan sempurna. Tak ada lagi klaim, hanya persahabatan. Hidup berlanjut. Saya tulis buku tentang pengalaman saya, jiwa yang bebas, yang laris di kalangan komunitas. Tari desain sampulnya. Kami rencanakan perjalanan ke Lombok, menikmati keindahan alam Indonesia. Di sana, di bawah Gunung Rinjani, Tari berlutut, maukah kau jadi pasanganku selamanya? Tak ada cincin mahal, hanya janji hati. Saya jawab ya dengan air mata bahagia. Tapi realitas menampar. Kembali ke Jakarta, ada raya polisi di klub. Teman kami ditangkap. Kami demo menuntut hak. Di tengah kerumunan, Tari pegang tangan saya, kita kuat. Itu adalah tinggi terbaru, di mana cinta pribadi menjadi perjuangan kolektif. Akhir tahun itu, ayah saya datang ke Jakarta. Dia lihat pertunjukan saya dengan Tari di sisi. Setelahnya, dia bilang, aku bangga anakku. Itu adalah hadiah terbesar. Di Indonesia, di mana perubahan lambat, kami temukan cahaya dalam kegelapan. Cinta kami lahir dari gairah tapi dibentuk oleh pengorbanan menjadi inspirasi. Tahun baru membawa harapan. Saya dan Tari sibuk dengan proyek besar, Estial Senil pertama di Jakarta, meski underground. Kami undang seniman dari seluruh pulau, dari Aceh hingga Papua. Ini akan jadi tonggak, kata Tari penuh semangat. Persiapan melelahkan tapi penuh cinta. Setiap malam kami bahas detail, tertawa atas kesalahan kecil. Tapi bayang-bayang lama muncul. Rama kirim pesan, aku ingin ikut Estial. Saya ragu, tapi Tari bilang beri dia kesempatan redem. Rama datang membawa musiknya. Di Estial, di gudang tua di Tanah Abang, ratusan orang hadir. Rama tampil, lagunya tentang patah hati dan penebusan. Penonton terharu. Setelahnya, dia peluk saya, terima kasih, teman. Itu adalah rekonsiliasi sejati. Estial sukses, meski ada gangguan dari kelompok radikal. Polisi datang, tapi kami punya izin samar. Media liput secara diam-diam, membawa awareness. Setelah itu, Tari dan saya libur ke Yogyakarta. Di sana, di keraton, kami renungkan perjalanan. Dari pertunjukan gairah ke ini, kata saya. Tari senyum, cinta kita lebih kuat dari badai. Konflik keluarga muncul lagi. Lina nikah, dan ayah ingin saya bawa pacar. Saya cerita tentang Tari. Lina dukung, tapi ayah ragu. Di pernikahan di desa, Tari datang sebagai teman. Tapi di pesta, ayah tarik saya, aku lihat kalian. Jika itu buatmu bahagia, aku restui. Air mata mengalir. Itu penerimaan penuh. Kembali kami hadapi isu besar, undang-undang anti-LGBTI diusulkan di DPR. Kami ikut petisi demo. Tari ditangkap sebentar, membuat saya panik. Di tahanan dia bilang, ini untuk kita semua. Saya tunggu di luar, hati hancur. Akhirnya bebas, kami peluk di depan kantor polisi. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Hidup stabil.
Saya ajar tarian di sekolah seni, tari buka studio desain. Kami adopsi anjing, simbol keluarga kecil. Rama kunjungi sesekali, sekarang sahabat. Dia cerita tentang pasangannya, hidup bahagia di Bali. Suatu hari, saya sakit. Demam tinggi, dokter bilang stres. Tari rawat saya, tak tidur. Aku tak bisa tanpamu, katanya, mengingatkan pada Rama dulu. Tapi bedanya, ini penuh kasih. Sembuh, saya sadar betapa berharga dia. Kami rencanakan pernikahan simbolis di pantai Bali. Hanya teman dekat, termasuk Rama dan Sinta. Di bawah matahari terbenam, kami tukar janji. Jiwa dan cintaku milikmu, tapi bebas, kata Tari. Itu indah, penuh emosi. Tapi tragedi datang. Ayah Tari meninggal mendadak. Kami ke Medan, Tari hancur. Di pemakaman, saudaranya salahkan Tari atas gaya hidupnya. Konflik meledak, tapi Tari tegar. Ayah sudah terima aku. Kembali, kami lebih kuat. Akhir tahun, buku saya diterbitkan nasional. Wawancara dit, saya bicara tentang perjuangan LB. Respon campur, tapi banyak dukungan. Tari bangga, kau pahlawanku. Di Indonesia, di mana budaya kaya tapi norma ketat, kami temukan tempat. Cinta kami, dari gairah ke kedamaian, adalah cerita personel. Waktu terus berjalan, membawa kami ke AC baru. Saya dan Tari sekarang ikon di komunitas, meski tetap low profile. Kami buka pusat seni di Bandung, tempat aman untuk ekspresi. Anak-anak muda datang, berbagi cerita. Kalian inspirasi, kata mereka. Itu membuat hati hangat. Rama sering kunjungi, bawa cerita dari Bali. Pasangannya, seorang seniman patung, ikut. Kami dinner bersama, tertawa atas masa lalu. Dulu aku gila, kata Rama. Kami angguk, tapi itu bentuk kita. Konflik terakhir muncul saat pandemi. Lockdown buat bisnis sulit. Tari kehilangan klien, saya tak bisa tampil. Kami bertengkar atas uang, stres menumpuk. Kau tak paham, jerit saya. Tari pergi semalam ke rumah teman. Pagi dia kembali, Ma, aku tak ingin kehilanganmu. Kami berdamai, lebih dekat. Pasca pandemi, kami trail ke Papua. Di sana, di hutan hijau, kami renungkan hidup. Cinta kita selamat dari segalanya, kata Tari. Kini, di usia matang, kami lihat perubahan. Hukum lebih lunak, masyarakat lebih terbuka. Estial kami jadi tahunan didukung pemerintah lokal. Akhir cerita kami di pantai Bali lagi dengan Rama dan teman-teman. Kami rayakan ulang tahun perjumpaan. Setelah pertunjukan gairah itu, hidup berubah, kata saya. Tari peluk, dan jadi lebih baik. Di Indonesia, cinta seperti kami adalah perjuangan tapi penuh harapan. Jiwa kami bebas, cinta abadi. Waktu terus berjalan, membawa kami ke AC baru kehidupan yang lebih tenang namun penuh makna. Saya dan Tari kini menjadi semacam ikon di komunitas Indonesia, meskipun kami selalu menjaga profil rendah untuk menghindari risiko yang masih ada di masyarakat. Pusat seni yang kami bangun di Bandung berkembang pesat, menjadi tempat perlindungan bagi banyak jiwa muda yang mencari ruang untuk berekspresi tanpa takut dihakimi. Setiap akhir pekan, kami adakan workshop tarian dan desain, di mana peserta berbagi cerita pribadi mereka, dari kisah penolakan keluarga hingga kemenangan kecil dalam penerimaan diri. Kalian memberi aku harapan untuk hidup autentik, kata seorang remaja dari Sulawesi, matanya berbinar. Kata-kata seperti itu membuat semua perjuangan terasa berharga. Rama sering mengunjungi kami dari Bali, membawa cerita segar dari kehidupannya yang kini lebih damai. Pasangannya, seorang seniman patung bernama Wayan, selalu ikut menambahkan warna Bali ke pertemuan kami. Kami sering dinner bersama di warung sederhana, tertawa atas kenangan masa lalu yang kini terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Dulu aku benar-benar gila posesi, kata Rama suatu malam sambil menggelengkan kepala.
Kami semua angguk setuju, tapi itu yang membentuk kita menjadi lebih baik hari ini. Rekonsiliasi ini penuh kehangatan, bukti bahwa waktu bisa menyembuhkan luka terdalam. Konflik terakhir yang kami hadapi datang saat pandemi melanda, mengguncang segalanya. Lockdown membuat bisnis tari runtuh, klien membatalkan pesanan, sementara pertunjukan saya dibatalkan satu persatu. Uang menipis, stres menumpuk seperti awan hitam. Kami bertengkar hebat atas hal sepele, seperti siapa yang harus bayar tagihan. Kau tak pernah paham betapa sulitnya, jerit saya suatu malam. Tari balas dengan amarah, aku juga berjuang. Dia pergi semalam ke rumah teman, meninggalkan saya sendirian dengan pikiran gelap. Pagi harinya, dia kembali dengan wajah penyesalan, "Ma, aku tak ingin kehilanganmu seperti itu." Kami berdamai di pelukan, belajar bahwa cinta sejati diuji di saat-saat sulit, dan kami keluar lebih kuat. Pasca pandemi, dunia terbuka lagi, dan kami ambil kesempatan untuk trial ke Papua. Di sana, di tengah hutan hijau yang lebat dan sungai yang mengalir deras, kami renungkan perjalanan panjang kami. Cinta kita telah selamat dari gairah destrukti, pengkhianatan, dan badai masyarakat, kata saya sambil memandang Horion. Tari senyum memegang tangan saya, dan itu membuatnya lebih indah. Kini, di usia yang lebih matang, kami lihat perubahan nyata di Indonesia. Hukum mulai lebih lunak terhadap komunitas LGBT, meski masih jauh dari sempurna. Festival seni kami menjadi acara tahunan, bahkan mendapat dukungan dari pemerintah lokal di beberapa kota. Media mulai liput positif, membawa cerita kami ke khalayak lebih luas. Ini adalah kemenangan kecil, tapi bermakna, kata Tari. Akhir cerita kami bukan akhir bahagia dongeng, tapi akhir personel yang penuh harapan. Di pantai Bali lagi, bersama Rama, Sinta, dan teman-teman dekat, kami rayakan ulang tahun perjumpaan pertama saya dengan Tari. Setelah pertunjukan penuh gairah itu, hidup berubah total, kata saya di depan api unggun. Tari peluk saya dari belakang dan menjadi lebih baik karena kita bersama. Di negeri ribuan pulau ini, di mana tradisi dan modernitas bertabrakan, cinta seperti kami adalah perjuangan abadi, tapi penuh cahaya harapan. Jiwa kami bebas, cinta kami abadi, dan itu cukup untuk menghadapi apapun yang datang.